Senior veteran seperti itu. Jadi kita tetap melestarikan budaya kungfu ini dari anak-anak sampai ke orang tua. Karena saya yakin Indonesia ini kalau sehat pasti kuat. Negara yang kuat adalah masyarakatnya yang sehat. Di sini pas. KORMI itu adalah Komite Olahraga Masyarakat Rekreasi Masyarakat Indonesia, yang mana kita langsung menyentuh ke masyarakat, bukan prestasi, tapi menyentuh untuk mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga seperti itu. Jadi hal ini kita harus tahu bahwa kita adalah pagar-pagar untuk anak-anak muda agar tidak terpengaruh dengan yang sekarang sedang marak narkoba, game atau yang lain. Itu yang kita jaga dari anak-anak sampai usia remaja. Sedangkan untuk yang sudah ada umur itu kita berikan ruang agar dia sehat, mengolahragakan. Kita coba terjun ke masyarakat seperti tujuan awal dari Indonesia sehat, seperti itu. Jadi saya terima kasih sekali sudah menjadi anggota KORMI, Pak. Terima kasih, Pak, karena itulah kita berarti sudah diakui oleh pemerintah, karena KORMI itu di bawah Menpora, seperti itu. Jadi kita nggak usah takut bahwa kita organisasi ilegal, bukan. Kita organisasi yang sah, yang diakui oleh Korminas, seperti itu. Kita anggota yang mana kita tetap ingin menjadi yang baik di antara yang terbaik, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Pak. Mungkin ini masa saya, nanti siapapun yang jadi ketua, saya harapkan bisa meneruskan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Ketua Umum DPP API Master Dedi Garno Ismadi. Baiklah hadirin, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Dewan Pembina dari Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Nurdin Purnomo. Kami persilahkan. Kepada yang terhormat Pak Hanyol Isma, Ketua Umum dari KORMI, kepada Pak Karno yang biasa saya sapa, dan Pak Bambang dan yang lain-lain dari 12 TPD, Pak Jafar juga sekjennya. Terima kasih. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa istilah jadi bagian daripada AKTI ini, karena AKTI sebenarnya dibilang Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia itu memang itu sebagai apa? Sebagai basicnya, dasarnya. Untuk belakangan ada namanya USU, karena mereka itu belakangan ke prestasi. Kalau sebelumnya tidak. Di China pun saya kira itu yang dominan adalah kungfunya, bukan musuhnya. Jadi sebelum pandemik hampir 1 tahun bisa 5-10 kali kita diundang untuk menghadiri segala kegiatan daripada kungfu di China. Di Indonesia saya kira kungfu juga tentu sudah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad berada di Indonesia. Tentu kita perlu satu wadah yang bisa
mempersatukan daripada pegiat kungfu ini. Karena kungfu itu macam-macam ya Pak ya. Kalau tai chi sudah ada 5 macam, mungkin lebih dari itu. Tapi kalau kungfu banyak sekali, banyak sekali alirannya, banyak sekali yang berlainan. Kalau tidak disatukan, ya jadi urusannya jadi ini sendiri dan juga tidak memberikan suatu segi yang positif kepada masyarakat. Karena kungfu itu sebagai salah satu dibilang kita untuk bela diri, tapi sebenarnya itu adalah satu kegiatan daripada masyarakat. Kalau di sana bicara kungfu, saya kira masyarakat sudah mendarah daging. Dari kecil juga belajarnya kungfu. Gitu. Akti sudah berjalan cukup lama, saya kira. Pada saat itu memang mereka bingung dan ragukan. Jadi ada kungfu, ada wushu. Saya ingin sampaikan di sini, saya kira kungfu ini yang sebenarnya ada di kungfu, tapi wushu itu untuk dipertandingkan di dalam prestasi, dalam kegiatan prestasi. Jadi hari ini senang sekali kita hadir dalam mulas akti ini. Selama ini Pak Karno sudah luar biasa, bisa mempersatukan kita, bisa kita bersosialisasi bersama, dan sumbangannya dan kontribusinya kepada akti itu luar biasa. Dan kedepannya saya pikir kita perlu sosok seperti Pak Karno yang bisa meneruskan. Sebenarnya tidak terlalu mudah karena akti ini begitu banyak alirannya, begitu banyak anggotanya. Saya harap bisa terlaksana dan bisa lebih baik lagi daripada yang kita sudah perjuangkan bersama. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Nurdin Purnomo selaku pembina dari Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia. Baiklah hadirin sekalian, marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Kormi Nasional sekaligus akan membuka munas kita pada kesempatan hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Hayono Isman, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan kita semua banggakan, Ketua Umum Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia, Master Dedi Garno, beserta Sekjen Bapak Ahmad Jafar Siddiq dan jajaran kepengurusan yang saya hormati dan kita semua banggakan, Ketua Dewan Pembina AKTI Profesor Dr. Nurdin Purnomo, yang saya hormati Bapak Bambang Rus Effendi, anggota Dewan Pembina. AKTI ini hebat, ada 2 wakil ketua umum yang hadir. Wakil ketua umum Korminas, di samping Mbak Rika, yang juga adalah wakil ketua bidang hubungan luar negeri Kormi Nasional. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Umum perguruan yang berhimpun di AKTI, yang saya hormati dan saya banggakan,
Ketua DPD AKTI se-Indonesia, hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelumnya kepada Ketua Panitia, terima kasih Bapak Teguh ya. Pertama-tama izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan ucapan selamat kepada keluarga besar AKTI, di mana pada hari ini alhamdulillah melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya dengan Musyawarah Nasional Kedua AKTI 2022. Saya kalau boleh saran, sebelum nanti memilih Ketua Umum AKTI ke depan, mungkin ada baiknya Bapak Ibu peserta Munas untuk berpikir, bermusyawarah bagaimana langkah-langkah AKTI ke depan di dalam mematapkan eksistensi AKTI di olahraga masyarakat Indonesia. Bapak Ibu peserta Munas yang berbahagia, olahraga masyarakat mendapatkan tempat yang menurut hemat kami sudah sangat baik dengan kehadiran dua hal. Yang pertama adalah desain besar olahraga nasional Perpres nomor 86 tahun 2021. Kalau sempat saya mohon dapat dipelajari. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan sebagai pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional. Kedua hal ini menurut hemat saya akan semakin memperkuat masyarakat melalui olahraga. Kalau di zaman saya dulu sebagai Menpora, kita mengenal memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kalau sekarang kita lihat di Kemenpora, ayo olahraga. Bapak Ibu yang saya hormati, di DBON 2021 tidak banyak mengupas tentang olahraga masyarakat. Tapi ada satu kalimat yang menurut hemat saya harus menjadi kecermatan kita semua, para penggiat olahraga masyarakat, yaitu Indonesia Bugar 2045. Ini adalah tekad kita bersama untuk memastikan pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, kita, bangsa Indonesia, sudah menjadi bangsa yang bugar. Sekarang ini belum. Kita baru menjadi bangsa yang sehat. Pertanyaannya, kenapa kita perlu bugar? Karena kita paham hanya orang-orang yang bugar secara fisik dan secara mental. Kalau tadi Master Dedi Garno betul sekali, ya, para kaum muda di AKTI ini melalui pelatihan, melalui pertandingan itu dibangun fisiknya dan dibangun mentalnya untuk menjadi mental juara. Kita paham bahwa bugar itu diperlukan oleh bangsa Indonesia karena terkait dengan produktivitas dan kompetitif. Orang yang sehat belum tentu bugar. Orang yang bugar sudah pasti sehat. Dan hanya orang yang bugar bisa produktif dan kompetitif. Indonesia memerlukan itu. Kenapa demikian? Karena kita juga memiliki tekad yang sama untuk Indonesia Emas 2045. Sekarang ini harus kita katakan secara jujur, bangsa Indonesia masih dan hanya bergantung kepada sumber daya alam, belum kepada sumber daya manusia. Kita ketinggalan dengan Singapura, ketinggalan dengan China, ketinggalan dengan Israel,
Kalau China oke lah, China punya sumber daya alam. Tapi Israel dan Singapura tidak punya sumber daya alam. Tapi manusianya unggul. Sehingga sebagai bangsa mereka tidak hanya bertahan, tapi mereka bisa berkiprah tidak hanya bagi bangsanya sendiri, tetapi juga bagi dunia. Ini saya harapkan dapat dicamkan oleh Munas kedua AKTI. Karena ini adalah jati diri dan sekaligus masa depan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kungfu memiliki, olahraga kungfu itu memiliki segala persyaratan untuk menjadikan seseorang bugar, baik secara fisik maupun secara mental. Kuncinya, tegakkanlah ilmu olahraga kungfu dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya. Maka itu AKTI ke depan harus memastikan jajaran wasit dan juri adalah jajaran yang terhormat, menegakkan kejujuran, menghindarkan AKTI dari berbagai bentuk kecurangan. Karena harus kita katakan secara jujur juga, di tanah air masih ada atas nama olahraga tetapi melakukan kecurangan di lapangan. Ini tidak boleh terjadi di AKTI. Demikian juga untuk pelatih. Pelatih tidak hanya membawa ilmu, tapi dia akan membimbing para pegiat kungfu di AKTI ini untuk menjadi anak-anak yang sekali waktu bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara. Jadi artinya apa? Pelatihan wasit, juri, dan pelatih harus diperhatikan untuk meningkat dari saat ke saat. Kuncinya ada di mereka. Berikutnya, Bapak Ibu peserta Munas yang berbahagia, kita di Kormi bersama Inorga yang berhimpun, termasuk AKTI, memiliki Fornas. Ini adalah PON-nya, olahraga masyarakat. Memang tidak bisa dihindari. Fornas sebagai ajangnya Inorga yang berhimpun. Jadi Mas Bambang, Dr. Nurdin, kita selalu mengingatkan diri kita di Kormi bahwa Fornas adalah ajangnya Inorga untuk berkiprah. Dan kiprahnya itu harus menjadi sesuatu yang membanggakan tidak hanya AKTI, tapi kita semua yang ada di Kormi beserta Inorga yang berhimpun. Sehingga dengan demikian harapan kami tentunya AKTI mempersiapkan dirinya secara baik untuk bisa hadir di Fornas ke-7 Jawa Barat 1 sampai dengan 7 Juli 2023. Jadi sudah tinggal 7 bulan lagi nih, Master Dedi Garno. Dan saya lihat kemarin di Fornas 6 Sumatera Selatan, penampilan AKTI luar biasa. Bahkan semangatnya sangat tinggi, sehingga nomor pertandingannya banyak sekali. Namun, saya juga gembira bahwa ada kategori anak dan remaja, selain kategori lansia, veteran juga ada, dan orang dewasa. Karena kita paham, Bapak Ibu, kebugaran tidak bisa dibangun secara instan. Kalau kita belajar dari sejarahnya kungfu, kebugaran itu dibangun dari sejak usia dini.
Tidak ada yang instan di dalam membangun kebugaran. Perlu waktu. Ini yang belum dipahami oleh sementara kepala daerah. Ukurannya selalu medali. Sehingga di dalam Fornas kita mengadakan yang namanya ranking, tapi bukan juara umum seperti di PON. Karena kita semua juara. Kita semua juara. Lepas siapa yang menang, siapa yang kalah di pertandingan, di perlombaan, kita semuanya juara. Tapi ranking ini diperlukan karena aspirasi dari kepala daerah. Untuk apa? Untuk pertanggungjawaban kepada APBD. Jadi di back mind-nya, di benaknya, kita ini disamakan dengan olahraga prestasi. Betul, di PON itu go for gold, raih emas, jadi juara. Tapi di kita itu bukan satu-satunya, bahkan bukan yang paling penting. Yang paling penting adalah melalui kungfu kita mencetak generasi yang akan menjadi juara di dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Apa gunanya meraih medali dalam kehidupannya mereka jadi pecundang? Sia-sia pelatihan di perguruan yang berhimpun di AKTI ini. Karena pelatihan yang dilakukan oleh perguruan memenuhi segala persyaratan untuk mereka menjadi juara dalam kehidupan. Apakah dia sebagai ojol, sebagai pengusaha kecil, sebagai politisi. Kalau polisi ya seperti Pak Hugeng almarhum, kalau jadi tentara ya seperti almarhum Jenderal Muhammad Yusuf. Kalau jadi gubernur, wali kota, gubernur yang tidak korupsi. Itu yang harus kita pastikan terjadi di dalam AKTI, terutama kepada perguruan yang berhimpun. Saya tidak salah kalau saya salah tangkap, perguruan berhimpun di AKTI ya. Karena produknya ada di perguruan. AKTI nggak punya produk, kalau saya tidak salah. Yang punya produk adalah perguruan. Hanya di dalam AKTI ada musyawarah yang menyepakati, ada jurus-jurus bersama, kira-kira begitu ya. Jadi kalau di prestasi mirip-mirip IPSI. IPSI itu banyak perguruannya, tapi jurusnya di PON hanya satu, yaitu jurus IPSI. Bapak Ibu peserta Munas yang berbahagia, Kormi Nasional akan menyelenggarakan rapat kerja nasional pada bulan Februari 2023. Dan AKTI adalah salah satu peserta yang kami harapkan masukannya. Sehingga dari Munas ini kami menunggu apa masukan dari AKTI terhadap langkah-langkah Kormi ke depan. Yang terdekat adalah tentunya Fornas yang ke-7. Karena Rakernas ini diselenggarakan di Kabupaten Bandung, maka diharapkan AKTI sudah bisa juga melihat yang mana venue yang diharapkan oleh AKTI. Fornas sekali lagi adalah ajangnya Inorga. Dan kalau kita belajar dari pengalaman Fornas yang lalu, utamanya Fornas 6 Sumatera Selatan, terjadi beberapa hal yang melonjak luar biasa, yaitu untuk pertama kalinya dihadiri oleh 34 provinsi kontingen dari seluruh Indonesia. Saya nggak tahu dari AKTI berapa kontingen, berapa provinsi yang hadir. Yang pasti lebih dari 10. Yang pasti 17 provinsi. Masih kurang Pak Denny Karno ya kan. Sekarang provinsi di Indonesia 38. Jadi masih ada 18 provinsi yang harus dikejar. Kenapa kita mendorong Inorga dalam hal ini AKTI
untuk ada di semua Indonesia, karena ujung tombak Kormi adalah Inorga. Maka Inorga cepat atau lambat, syukur-syukur bisa cepat, itu berada di 38 provinsi di Indonesia. Di Rakernas nanti, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, Kormi Nasional sedang mempersiapkan program yang diharapkan launching di Rakernas 2023. Yang pertama adalah lembaga sertifikasi dan kompetensi tenaga olahraga. Kalau kita lihat di aturannya, bagi pengurus akti yang mengikuti hal ini, yang menangani bidang ini, itu ada 15 jenis tenaga olahraga yang ada di dalamnya. Hanya kita fokus kepada 4: pelatih garis miring instruktur, wasit, juri, dan pemandu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sangat yakin, terutama di perguruan, ingin menjaga kemurnian dari ilmu kungfu-nya masing-masing. Dan ini akan sangat tergantung dengan pelatihnya. Jadi akti bersama perguruan harus mencetak atlet pelangi. Pelatih tidak hanya dalam kuantitas, tetapi kualitas. Nah, LSKTK ini dikerjasamakan dengan Komite Akreditasi Nasional, KAN. KAN ini berstandarkan ISO. Ya, Pak Teguh, anak-anak muda sudah ngerti apa itu ISO. Karena harapan Kormi Nasional ke depan, pelatih, juri, dan wasit daripada Inorga harus juga berstandar ISO. Akan diakui oleh dunia internasional, karena kan diakui oleh dunia internasional karena menjalankan ISO. Nah, waktu kami berkunjung di KAN, saya tanya kepada pimpinan KAN, apakah sudah ada olahraga yang masuk, Pak, ke KAN? Belum ada. Saya tanya, apakah olahraga perlu? Pak Hayono, olahraga itu membangun SD, sehingga perlu bermitra dengan KAN. Jadi dari dua pilihan, KAN dengan BNSP. BNSP itu Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Kita memilih KAN karena kita ingin terbaik bagi Inorga. Karena Undang-Undang Nomor 11 menyatakan pelatih, instruktur, sama pentingnya ada di olahraga masyarakat. Tidak hanya penting di olahraga prestasi, tapi di olahraga masyarakat. Kenapa? Kalau kita bicara Indonesia bugar 2045, kita bicara jumlah manusia yang sangat besar adanya di olahraga masyarakat. Di prestasi itu elit, atlet itu elit. Maka itu Pak Deddy Garno, Bapak Ibu sekalian, kita menyebutnya di Kormi ini pegiat. Nanti kalau ada anak-anak muda yang naik kelas karena talentanya menjadi wushu, dia jadi atlet. Tapi di olahraga masyarakat kita ini semua pegiat. Kenapa pegiat? Karena ada pengurus yang juga ikut lomba, ikut tanding. Repot dong kalau kita katakan atlet. Atau mantan atlet, veteran. Mereka tidak bisa dikatakan atlet lagi. Atlet itu ada di wilayahnya olahraga prestasi. Tapi kita pegiat. Karena kalau tadi menyimak Mas Kormi meraih prestasi di segala bidang. Kenapa demikian? Karena faktanya dari 100 pegiat olahraga masyarakat hanya 1 yang jadi atlet. 99 ini
tidak akan jadi atlet, mereka akan ada di masyarakat. Nah, oleh karena itu, di Rakernas nanti saya mohon dukungan dari AKTI untuk kiranya setelah mempelajari apa itu LSKTK yang akan dibentuk oleh Kormi bagi semua inorga yang berhimpun, karena nanti asesornya datang dari inorga, karena mereka lebih tahu soal ilmu dari olahraga yang ada di inorganya masing-masing. Tapi di atas ilmu itu ada keahlian-keahlian yang bersifat umum. Contohnya, kalau pada saat berlatih ada murid yang jatuh, ya pelatih itu harus ngerti bagaimana CPR, pernafasan dari mulut ke mulut. Kalau dia tidak ngerti, lewat. Dan ini banyak kejadian di masyarakat. Main futsal meninggal, senam meninggal, gowes meninggal karena tidak didampingi oleh pelatih. Yang kedua adalah one card membership, kartu anggota terpadu Kormi. Dari semua anggota perguruan beserta Kormi, dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota, satu kartu anggota. Kartu anggota sekarang sudah soft launching. Saya belum punya ya Pak Dedi ya. Nanti saya akan minta kepada tim, setiap ketua umum dapat kartu anggota. Soft launching ini tahapnya masih bermanfaat untuk kita bayar call, kita belanja di Indomaret, itu manfaatnya. Tapi manfaat yang terpenting adalah karena ini ada QR atau barcode-nya, kita bisa tahu melalui kartu ini di mana alamatnya AKTI di seluruh Indonesia. Kita bisa tahu. Jadi kalau saya mau ke AKTI Kota Pontianak, ada di situ. Dan admin daripada AKTI bisa memilah mana informasi untuk publik, mana informasi yang tidak untuk publik. Itu bisa dipilah. Dan sekarang sudah menjadi kartu diskon bagi Santika Group dan Prodia. Jadi kalau kita ke sana pakai kartu ini dapat diskon. Ini baru soft launching. Nah, kalau sudah launching pada bulan Februari, ini akan lebih gencar lagi untuk memastikan kartu ini tidak ditinggal di rumah. Karena saya katakan kepada tim, saya ingin kartu Kormi ini dibawa di dalam kantong kita karena bermanfaat. Ini dua program yang nanti saya mohon dukungan dari AKTI. Kembali kepada LSKTK, Bapak Ibu yang saya hormati, akibat daripada itu Kormi Nasional harus juga diakreditasi oleh KAN dan harus berstandar ISO. Dan indahnya tidak harus punya gedung satu, punya 4-5 lantai di satu gedung. Dengan 2 ruangan yang relatif kecil yang dimiliki oleh Kormi Nasional, alhamdulillah kita mampu mengelola 34 provinsi dan 71 inorga yang berhimpun di Kormi. Hanya dengan 2 ruangan kecil. Jadi tidak harus dipaksakan harus punya ruko, nggak ada masalah. Di daerah itu, Master Dedi Garno, Bapak Ibu sekalian, di daerah silahkan, di rumahnya juga boleh jadi sekretariat, asal diketahui oleh RT dan RW, dan punya sistem IT yang bisa kemana-mana. Karena kita tahu dari rumah kita bisa kemana-mana, termasuk juga untuk organisasi aktif. Nah, kita akan diakreditasi. Kalau sudah Kormi Nasional diakreditasi, gilirannya inorga akan diakreditasi. Nah, kesemua ini Bapak Ibu sekalian, tujuannya adalah Indonesia Bugar 2045. Tanpa yang tadi saya sebutkan, mustahil akan terwujud Indonesia sebagai bangsa yang bugar.
Yang terakhir, kungfu adalah sudah menjadi salah satu budaya Indonesia. Tidak ada yang bisa menolak hal tersebut. Sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun, mungkin ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, sebagai kungfu tradisional, saya pikir tidak hanya cukup di provinsi, harus masuk ke kabupaten kota, dan boleh sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Itu Inorga boleh, Kormi tidak boleh. Kormi hanya boleh sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Inorga boleh sampai ke tingkat RT RW, itu juga boleh. Dan kita dorong kalau masyarakat ada di daerah. Ini yang saya pikir perlu dipikirkan oleh Munas. Kalau semangatnya saya nilai luar biasa. Pertama kali saya diundang di Surabaya oleh Pak Deddy Garno, waktu itu ke Jurnas ya, ke Jurnas Akti, belum anggota penuh di Kormi, tapi sudah melakukan ke Jurnas. Itu kita di Kormi mengapresiasi ya, karena ke Jurnas adalah salah satu bagian yang penting untuk memastikan kelestarian daripada kungfu di Indonesia. Dan ke Jurnas nanti harapan kita tidak hanya di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah juga akan diselenggarakan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Umum Komite Olahraga Masyarakat Indonesia menyatakan musyawarah nasional kedua Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia secara resmi dimulai. Terima kasih. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada yang terhormat Bapak Hayomi Isman didampingi oleh Bapak Ketua Umum dan para pembina akti untuk dapat kami mendokumentasikan prosesi pembukaan dari acara Munas kita. Siap, Pak Sekjen. Baiklah hadirin sekalian, setelah kita dengarkan bersama sambutan dan telah dibukanya Munas Akti tahun 2022 oleh yang terhormat Bapak Ketua Umum Kormi Nasional Bapak Hayomi Isman, maka sebelum kita memasuki acara kita yaitu sidang pleno dan seterusnya, maka kami mohon kesediaannya kepada yang terhormat Bapak Ketua Umum Kormi Nasional beserta pembina akti dan juga Bapak Ketua Umum Akti beserta para undangan untuk dapat bersama kami berfoto bersama. Mohon untuk naik ke podium, ke atas podium, dan kemudian teman-teman dari DPD silakan
nanti kita berfoto bersama berdiri di belakang para undangan. Terima kasih. Bapak duduk aja. Idealnya api apa? Ijang. Mudah-mudahan itu kalau masih kuat. Mulai Pak Irno itu nggak masuk ke frame, mendingan jongkok kayak pemain bola. Nah, yang sebelah sini, ya, di sampingnya Januardi itu nggak masuk frame. Master Hanmi nggak masuk frame. Yang muda di bawah, ayo, ayo, ayo. Yang merasa muda, yang merasa muda. Oh. Masih muda ya? Sekjen nggak boleh di sana. Sebentar Pak, Sekjen masuk Pak. Ini nanti tinggal pencet ini doang nih foto, jangan pencet yang ini foto. Oke? Bingung. Rekamannya ada, bingung yang megang. Taruh aja Mbak. Ini foto. Ya, ini dulu 1, 2, 3. Pencet dulu. 1, 2. Lagi. Sudah direkam dari tadi, tinggal dipotong. Iya. Ya. Video